Al-babul khamis, bab yang kelima ini ta'amulun Nabi Shallallahu alaihi wasallam ma'a syara'iha ammatin. Interaksi Nabi Muhammad SAW dengan segmen dakwah yang sifatnya umum. Nah, eh, yang pertama ta'amulun Nabi Shallallahu alaihi wasallam ma'a umumin nisa. Interaksi Nabi SAW kepada wanita pada umumnya. Dan ciri khasnya adalah penuh dengan kelemah lembutan, kesantunan, keramahan, kasih sayang, karena memang yang sesuai dengan tabiat dan karakter kaum wanita. Maka bentuk interaksinya diantaranya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada umatnya supaya berwasiat kepada eh, umatnya supaya berinteraksi dengan baik kepada kaum wanita. Ala wastausu bin nisa'i khaira. Kemudian Nabi SAW juga memperhitungkan kaum wanita sebagai pasangan kaum laki-laki, dan dalam banyak hal, dalam banyak persoalan, kaum wanita sama dengan laki-laki. Artinya, mereka yang sholat dari kaum wanita sama dengan yang sholat dari kaum laki-laki. Pahalanya sama. Mereka yang puasa juga pahalanya sama. Mereka yang bersedekah, mereka yang sabar, khusyuk, dan seterusnya. Nah, kemudian interaksi Nabi SAW yang lain adalah bahwa Nabi SAW membaiat wanita dengan baiat Islam sebagaimana juga beliau membaiat kaum laki-laki. Bedanya, beliau tidak menjabat tangan wanita. Itu bedanya. Kalau baiatnya tetap baiat. Jadi baiatnya bisa cukup dengan lisan, tetapi tanpa ada jabat tangan. Interaksi Nabi SAW berikutnya adalah bahwa Nabi SAW berinteraksi dengan kaum wanita dengan kelemah lembutan. Ada kelemah lembutan, kasih sayang, kesantunan, ya, keramahan itu adalah bentuk interaksinya. Lalu interaksi yang lain bahwa Nabi SAW memuji para wanita Quraisy yang memiliki sifat-sifat terpuji. Maka ini juga bisa menjadi eh, bahan, ya, juga untuk memberikan apresiasi kepada kaum wanita yang punya sifat tersebut. Selanjutnya, Nabi SAW memberikan perhatian kepada kaum wanita dengan bentuk mengajarkan mereka apa yang mereka perlukan. Dan mengajarkan yang diperlukan itu karena ada hal-hal yang memang diperlukan kaum wanita, khusus kaum wanita. Sehingga beliau menyediakan waktu satu hari khusus untuk mengajarkan kaum wanita, memberi nasihat kepada mereka. Nah, jelas ada yang sama seperti pada poin sebelumnya tadi. Laki-laki dan perempuan sama, artinya sama-sama perlu diajari wudhu, sama perlu diajari sholat, puasa, cara sholatnya, cara wudhunya, sama, cara wudhunya, artinya kumur-kumurnya sama, basuh wajah sama. Tapi ada hal-hal yang khusus kaum wanita, yang tidak ada pada kaum laki-laki, maka perlu disediakan waktu khusus. Selanjutnya, Nabi SAW sangat antusias untuk memberi nasihat dan mengingatkan kaum wanita. Dan itu dilakukan di berbagai keadaan, termasuk pada saat ketika hari Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Dia mengingatkan mereka agar mereka juga mendapatkan kebaikan dan antusias untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Selanjutnya, interaksi Nabi SAW yang lain adalah kadang-kadang seorang wanita atau seseorang, bisa juga laki-laki, bersedekah dengan nilai yang kecil, tapi Allah berkahi dan Allah terima. Akhirnya menjadi bernilai sangat banyak. Demikian pula sebaliknya, yang ada yang mungkin bersedekah, tapi mungkin karena faktor atau sebab-sebab tertentu menjadi nilainya kalah oleh yang bersedekah meskipun kelihatannya cuma sedikit. Gimana itu? Ya bisa jadi ada yang sedekahnya cuma 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Gimana itu ya? Yang 1 dirham ini karena memang dia uangnya cuma punya 2 dirham. Dia bersedekah dengan 1 dirham dan kemudian eh,
ber apa menggunakan sisanya 1 dirham yang lain. Kemudian yang bersedekah 100.000 ini dia punya uang yang banyak. 100.000 itu mungkin cuma 10%-nya atau bahkan mungkin ada yang cuma 5% dan 3%. Itu beda nilainya di sisi Allah SWT karena yang satu ini bersedekah dengan setengah kekayaan, setengah harta yang dimiliki. Selanjutnya, Nabi SAW juga banyak menganjurkan kaum wanita untuk bersedekah. Tasaddaqna ya ma'syarun nisa. Bersedekahlah wahai kaum wanita. Walau min huliyikun. Meskipun dengan perhiasan kalian. Sehingga kita temukan dalam kisah dalam sirah Nabawiyah, mereka antusias luar biasa dengan emas yang mereka miliki, dengan ya anting, gelang, cincin yang mereka miliki, mereka sedekahkan. Selanjutnya, Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita bahwa yang paling banyak bersedekah adalah kaum wanita. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau keluar pada Idul Adha, kemudian Idul Fitri, beliau sholat, setelah sholat salam, lalu beliau berdiri berkhutbah di hadapan kaum muslimin, lalu mengingatkan kepada yang hadir, tasoddaku, tasoddaku, tasoddaku. Bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Wa kana aktsaru may yatasaddaqu an-nisa. Yang paling banyak bersedekah adalah kaum wanita. Ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa yang dimotivasi semuanya laki dan perempuan ternyata yang paling banyak bersedekah kaum wanita. Dan kita juga patut bersyukur ternyata yang disampaikan di sini wa kana aktsaru man yatasaddaqu an-nisa'u, dan ternyata yang paling banyak bersedekah adalah kaum wanita pada saat itu. Di zaman kita sekarang juga kita dapati banyak kaum wanita yang bersedekah dan sedekahnya nilainya luar biasa besar. Ya, sedekahnya dengan nilai yang sangat besar. Kita dapati ada masjid-masjid besar yang dibangun dan itu dari infaknya Ibu Fulanah misalnya di Depok, di Sleman, di Depok maksudnya Depok Jawa Barat, kemudian di Sleman dan di beberapa tempat yang lain kita dapati ada ibu-ibu yang bersedekah dengan nilai yang sangat besar. Nah, kita menemukan pembenarannya atau kebenaran dari apa yang disampaikan Nabi SAW ini di zaman kita sekarang juga begitu. Ternyata banyak dari kaum wanita yang kalau bersedekah ternyata luar biasa besarnya, banyaknya. Wa kana aktsaru man yatasaddaqu an-nisa. Yang paling banyak bersedekah adalah kaum wanita. Interaksi Nabi SAW yang lain adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam yahutsuhunna 'alal iktsari min dzikrillah. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kaum wanita untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam hadis Yasirah radhiyallahu anha, dia salah seorang wanita yang berhijrah, mengatakan kepada eh, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikun nabit tasbih, wat tahlil, wat taqdis, wa aqid nabil anamil." Adalah kalian bertasbih, bertahlil, dan menyucikan Allah SWT. Waqidna bil anamil, dan hitunglah tasbih, tahlil, dan takdis itu dengan ruas-ruas jari. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Karena ruas-ruas jari itu akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diminta bicara. Jadi, kalau di dunia sekarang kita gunakan ruas-ruas jari kita, jari tangan kanan misalnya, ruas-ruas jarinya kita gunakan, maka pada hari kiamat ketika
ditanya oleh Allah SWT, lalu diminta bicara, maka ruas jari itu akan melaporkan ke hadapan Allah SWT bahwa dulu digunakan untuk menghitung tasbih. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, subhanallah, subhanallahnya ketika dihitung, dihitung menggunakan anamil, ya, ruas-ruas jari. Jadi kalau sebagian besar atau banyak dari kaum muslimin dan kaum muslimat yang berzikir menggunakan ruas jari, satu jari ada tiga. Ini subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini satu jari. Kemudian subhanallah, subhanallah, subhanallah. Satu jari lagi. Dan begitu seterusnya. Wala taghfalna fatansayna rahmah. Jangan kalian sampai lalai. Nah, di sini ini eh, perintah kepada kaum wanita. Dan Nabi SAW memotivasi mereka untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tadi kalau disebutkan kan gini, sebutkannya tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah. Kalau takdis, nah kalau takdis itu maksudnya adalah subhanal malikil quddus atau subuhun kuddusun rabbul malaikati warroh. Nah, itu ya menunjukkan bahwa kaum wanita dimotivasi mereka untuk berzikir dengan kalimat-kalimat tersebut. Dan pada hari kiamat, ketika diminta untuk berbicara, seperti yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 24, yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, maka pada hari kiamat jari jemari tadi, ruas-ruas jari tadi akan berbicara. Yauma tasyhadu alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Tasyhadu alaihim alsinatuhum. Jadi lisan mereka, tangan mereka, kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang mereka telah perbuat selama di dunia. Di tangan pun akan menjadi saksi. Maka bersyukurlah yang menggunakan tangannya untuk ketaatan, yang menggunakan kakinya untuk ketaatan. Berikutnya, wa kana yu'allimuhunna ma yanfa'uhunna minal adiyah. Nabi SAW mengajarkan mereka doa-doa yang bermanfaat. Contohnya, misalnya, hadis Asma binti Umais radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada saya, ala u'allimuki kalimatin taqulinahunna indal karbi au fil karbi. Allah, Allah Rabbi, la usriku bihi syai'ah. Maukah aku ajarkan kepadamu kalimat yang kalian ucapkan ketika kalian mendapatkan kesulitan, ketika kalian berada dalam kesulitan, yaitu dengan kalimat tauhid, la Allahu Allah, Rabbi, Rabbku, la usriku bihi syai'ah. Aku tidak menyekutukan dengan sesuatu. Nah, ini contohnya. Demikian pula dalam redaksi yang lain, doanya la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini juga contoh doa yang diajarkan ketika menghadapi kesulitan. Nah, kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yahussuhunna ala syuhudi mawasima khairi fil a'yadi wa nahwiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kaum wanita untuk ikut turut hadir dalam berbagai momentum kebaikan, kegiatan-kegiatan, acara-acara, program-program kebaikan, seperti Idul Fitri, Idul Adha. Tetap dimotivasi untuk hadir.
Bahkan kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, umirna an nukhrijal huyyadha yaumal idain. Kami diperintahkan untuk mengajak keluar wanita yang haid. Bayangkan, wanita yang haid juga, wanita yang datang bulan, diajak untuk ikut hadir pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ini menunjukkan bahwa ada motivasi yang disampaikan Nabi SAW, dan sampai Ummu Atiyah mengatakan kami diperintahkan wal awatid wa zawatil khudur. Jadi kaum wanita, termasuk bahkan kaum wanita yang masih masih belum menikah, yang dulu kalau wanita belum menikah begini banyak di rumah menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya karena memang belum menikah dan belum ada laki-laki yang mendekatinya. Jadi betul-betul terjaga, terjaga pergaulannya, terjaga kehormatannya. Lalu fayashhadnal khair. Lalu kemudian eh, kaum wanita tersebut akhirnya menghadiri kegiatan-kegiatan kebaikan tadi, wa jama'atal muslimin wa da'watahum, dan hadir di momentum kebaikan, kegiatan kebaikan, dan hadir bersama mayoritas kaum muslimin dalam undangan-undangan kegiatan kaum muslimin, wa ya'tazilul huyyadu an musallahunna, dan para wanita yang haid mereka menjauh dari tempat sholat. Nah, jadi artinya pada waktu sholat nggak ikut sholat. Pada saat khutbah, ikut dengarkan khutbah. Itu maksudnya. Jadi tetap hadir. Nah, di situ Nabi SAW memberikan motivasi mereka untuk melakukan kebaikan tadi. Nah, kemudian ada salah seorang wanita yang bertanya, ya Rasulullah, salah seorang di antara kami nggak punya jilbab. Ya, jilbab itu maksudnya yang nutup seluruh ya, bukan jilbab maksudnya kerudung, bukan. Tapi jilbab itu bagian atas juga bagian bawah. Lalu disampaikan oleh Nabi SAW, litalbasha sahibatuha min jilbabiha. Apa nggak bisa temennya, saudaranya, kakaknya, adiknya, atau siapa yang punya hubungan dengan yang bersangkutan, temannya juga bisa minjamkan. Minjamkan jilbab itu maksudnya bukan cuma kerudung, tapi juga pakaian, jadi dipinjamkan. Nah, ini eh, bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum wanita. Selanjutnya, yang berikutnya, wa kana nisa'u kadzalika yashhadna ma'ahu salatal jumu'ati. Dan kaum wanita juga ikut hadir sholat Jum'ah. Ikut hadir sholat Jum'ah. Dari Ummu Hisham bintul Harithah ibni Nu'man, beliau mengatakan, saya hafal surat Qaf dari mulut Rasulullah SAW ketika beliau khutbah pada setiap Jumat. Beliau membaca surat Qaf. Maksudnya eh, berkali-kali, beberapa kali Nabi SAW khutbah isinya surat Qaf. Sehingga sampai-sampai Ummu Hisham bintu Harithah ibni Nu'man hafal surat Qaf tersebut. Bayangkan kalau seandainya diceramahkan satu kali, kita sudah mulai menangkap meskipun tidak sampai apa. Begitu disampaikan dua kali, tiga kali, empat kali, akhirnya apa? Karena berkali-kali, akhirnya jadi hafal. Selanjutnya, interaksi Nabi SAW yang lain adalah wa kunna yashhadna sholat al-fardhati ma'ahu fil masjid. Kaum wanita juga ikut hadir dalam sholat fardu, sholat wajib, bersama Rasulullah SAW di masjid. Itu artinya, kalau yang mau ke masjid, tidak boleh dilarang. Ada contohnya juga, para sahabiat yang ikut hadir di masjid.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kunna nisaul mu'minati yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr." Wah, kaum wanita pada saat itu para wanita mukminat ikut hadir salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan mutalaffi'atin bimurutihin. Ini tsumma yanqalibna ila buyutihinna hina yang yaqdina sholata la ya'rif hunna ahadun minal ghalas. Jadi para wanita ini mereka eh, menutup tubuh mereka secara utuh, secara lengkap, sempurna. Jadi bukan hanya tutup tangannya, kakinya, perutnya, tapi menutup keseluruhannya. Nah, kemudian selain menutup itu, eh, mereka juga, jadi mereka nutup termasuk kepala mereka tentunya, sudah pasti itu. Eh, yang ini artinya penutup bagian atas itu terpisah dengan bagian bawah. Jadi dia kalau kita kenal di zaman sekarang ada kerudung dan semacamnya. Bagian bawahnya menutup dalam bentuk seperti pakaian yang selama ini kita kenal dengan model tentu bisa bermacam-macam. Nutup semua, terus bagian atasnya juga ada kain yang digunakan untuk menutup tadi. Dan kemudian mereka, para kaum wanita ini pulang ke rumah mereka ketika sudah selesai sholat dan tidak ada seorang pun yang mengenali mereka karena kondisinya gelap. Jadi karena kondisi gelap sehingga tidak dikenali eh, apa yang pergi tadi siapa karena pakainya selain menutup dengan sempurna terus juga masih gelap. Lalu yang terakhir untuk malam ini waqad nahad rijala an man ihinna minal ityani ilal masajid. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad SAW melarang kaum laki-laki yang sampai menahan atau tidak mengizinkan kaum wanita untuk datang ke masjid. Diingatkan supaya jangan sampai menghalangi. Di sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dahulu seorang wanita yang masih di pada saat itu, maksudnya ada salah seorang istri, ya, istri Umar eh, menghadiri sholat subuh dan sholat isya berjamaah di masjid. Lalu kemudian ketika ditanya, kenapa kamu keluar? Padahal kamu sudah tahu bahwa Umar tidak suka hal tersebut. Nah, terus kemudian disampaikan apa apa yang menghalangi yang bersangkutan, artinya apa yang menghalangi Umar bin Khattab untuk melarang saya ke masjid. Ya, tidak bisa dilarang. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sudah melarang kaum laki-laki dengan sabdanya la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian menghalangi kaum wanita yang akan menghadiri ibadah, akan menghadiri sholat di masjid, di masjid-masjid Allah SWT. La tamna'u ima Allahi masajidallah, lakin liyakhrujna wa hunna tafilatun. Tapi eh, maka diingatkan pada saat keluar rumah juga tetap menjaga auratnya untuk supaya tidak terlihat dan mereka menutup dengan sempurna. Termasuk diingatkan untuk supaya tidak menggunakan minyak wangi. Idza syahidat ihdakunnal masjidah fala tamassa tiban. Jika salah seorang di antara kalian kaum wanita datang ke masjid, maka jangan menggunakan minyak wangi. Ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'anal isya al akhirah.
Siapapun wanita di antara kalian yang sudah memakai bukhur, ini minyak ya, minyak wangi jenis bukhur yang dia gunakan ke pakaiannya, maka jangan menghadiri sholat Isya. Dasta'taratil mar'atu famarrat ala qaumin yajidu rihaha fahiya kadza wa kadza yakni zaniyah. Jika seorang wanita sengaja pakai minyak wangi lalu melewati sekelompok orang supaya mereka kaum laki-laki tadi mencium aroma minyak wangi tersebut, maka dia adalah pezina. Nabi SAW mengingatkan itunya. Artinya ke masjidnya nggak ada masalah, tapi tidak dengan melakukan kemaksiatan. Nah, ini eh, bahasan terakhir dari interaksi Nabi SAW untuk malam ini. Tentu masih ada lagi bahasan berikutnya. Insya Allah pada kesempatan pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali. Kita cukupkan. Ini masuk waktu Isya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.